Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Mataram. Sudah berbahagia pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya Didi Aryo dalam program ekskul kita yang kali ini. Kita sudah kedatangan bintang tamu dan ini keren sekali gitu. Jadi bintang tamunya siapa? Sebentar kita bakal kulik-kulik anak cantik yang ada di sebelah ini. Tapi sebelumnya ini saya pakai kacamata dulu biar saya bisa membacakan profilnya dia sedikit, bahwa bintang tamu kita kali ini namanya entar aja, yang jelas dia umurnya baru 9 tahun. Hobinya adalah olahraga, membaca buku, belajar matematika, menulis, berteater dan berpuisi, dan merupakan gadis cilik kelahiran 9 Desember 2014 di Maluku Utara. Namun dia tumbuh besar di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jember, Tapanuli Utara, dan sekarang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan sedang menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Cakranegara di Kota Mataram. Dan kita kasih tepuk tangan dulu untuk Indiana. Ya, jadi apa kabar? Indiana dipanggil Diana. Iya. Diana kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 4. Kelas 4? Ya. Tinggal di mana Diana? Saya tinggal di Kuranji, Lombok Barat. Oh, Kuranji Lombok Barat. Ya. Ayah pekerjaannya? Pekerjaannya menjadi dosen. Oh, jadi dosen. Ya, dosen. Pantesan pinter, namanya dosen gitu kan. Kalau ibu? Kalau ibu wira swasta. Wira swasta. Oke. Jadi siapa Indiana ini? Dia adalah salah satu penulis dan baru merilis satu buah buku ya. Iya. Buku tentang apa tuh Indiana? Tentang tokoh yang menginspirasi generasi saat ini dan generasi di masa depan. Wih, kasih tepuk tangan. Ini top banget. Jadi 9 tokoh ini yang kamu tulis jadi satu buku ya? Iya. Itu berapa lama kamu nulis bukunya? Nah, kalau buku ini saya menulis selama 2 tahun. Awalnya saya belum mempunyai rencana untuk menerbitkan tulisan saya menjadi sebuah buku. Saya biasanya setiap kali saya selesai membaca, saya menulis untuk mengembangkan pikiran saya. Nah, saat tulisan saya sudah banyak, baru ayah saya menyarankan agar saya mengedit tulisan itu dan menerbitkannya menjadi buku. Dan alhamdulillah sekarang bukunya telah diterbitkan. Wih. jadi nulis 9 tokoh itu pada saat kamu selesai belajar? Iya, selesai belajar di sekolah. Selesai belajar di sekolah, berarti kamu nulisnya di sekolah apa di rumah? Nulisnya pakai apa? Tulisan tangan apa? Tulisan tangan. Saya awalnya menulis tulisan tangan, baru saya mencetaknya di laptop. Saya ketik di laptop biar lebih cepat. Oh, begitu gitu. Kenapa kok itu berarti latar belakang kenapa kamu akhirnya mencetak jadi buku berdasarkan saran dari bapak? Nah, awalnya saya sebenarnya belum mempunyai impian untuk menjadi penulis buku, tapi karena ya saya itu ingin saya menjadi penulis buku, makanya saya diajarkan membaca dan menulis. Umurnya berapa nih Diana? Umur 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun kalian ngapain aja nih? Dia 9 tahun sudah punya buku, loh, sudah punya karya gitu. Kamu dulu kemana 9 tahun, nak? Tapi ini keren. Tapi ini keren. Ini merupakan buku pertama dari Diana. Judulnya adalah Buku Cinta Kasih dan Keberanian. Kisah 9 tokoh inspiratif dunia. Kita kasih lihat dulu bukunya nih, diangkat dulu. Ini karya mereka. Tepuk tangan. Dan ini kita mau ngasih nggak ke pendengar Radio Suara Kota?
Mau ngasih. Oh, kita kasih ya. Ya. Nanti kita ada giveaway ya. Giveaway untuk pendengar Suara Kota ya, warga Kota Mataram. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, kita bakalan ngobrol, kita dengarkan dulu salah satu tembang yang memberikan inspirasi dan semangat pagi. So, jangan kemana-mana warga Kota Mataram, tetap di Suara Kota 105 FM. Suara Kota, suara kita dalam program Ekskul Kita. Ya, masih bersama saya Dede Aryo dalam program Ekskul Kita, sebuah program yang memberikan ruang apresiasi kepada anak-anak berprestasi, siswa berprestasi, termasuk sekolah berprestasi. Jadi masih bersama kita Diana di Radio Suara Kota 105 FM, Suara Kota, suara kita. Jadi Diana nih, ini anak keren nih. Ini kamu lahir di Maluku Utara. Iya. Maluku Utaranya di mana? Di Ternate. Ternate. Tahu umur berapa kamu pindah dari Maluku Utara? Pindahnya kemana dulu nih? Dari Ternate saya pindah ke Jember. Oh, Jember. Oke. Baru dari Jember saya pindah ke Tapanuli Utara. Tapanuli. Dari atas ke bawah, terus ke Tapanuli, terus balik ke Lombok gitu. Kamu bisa ini enggak? Bisa menceritakan, masih ingat enggak waktu di Ternate kayak gimana? Udah enggak ingat. udah enggak ingat. Tapi kalau di Jember masih ingat. Jember tuh kayak kotanya kayak gimana sih? Enggak ingat juga. Tapanuli enggak ingat juga. Kalau Tapanuli, setahu saya Tapanuli itu kotanya kecil. Saya kan di Tapanuli itu saya tinggal di kota Tarutung yang penuh dengan orang-orang Kristen. Jadi biasanya setiap hari kita nggak pernah dengar azan. Oh, itu aja perbedaannya gitu kan. Ketika kamu pindah ke Lombok, tahun berapa kamu pindah ke Lombok? Ke Mataram? Belum ingat. Tapi kalau saya di Lombok, kalau saya tinggal di Lombok itu pada tahun 2021. Oh, baru? Dari kelas 1. Dari kelas 1. 2021 berarti sudah 3 tahun ya? Iya, 3 tahun ya dari kelas 1. Itu sudah keliling Lombok kemana aja? Banyak. Ya, banyak. Banyak. Jadi perjalanan keliling Lombok nggak ditulis juga nih? Enggak. Ini jadi terkait dengan bukunya. Kenapa sih kamu suka menulis? Nah, awalnya saya itu belum punya rencana untuk menulis. Saya hanya membaca, terus setelah membaca saya menulis. Nah, dan sejak kecil itu saya sudah punya hobi menulis. Saya bisa membaca sejak saya masih TK, dan saya sudah bisa menulis di saat masih TK juga. Makanya dari TK saya menulis terus. Jadi TK sudah bisa baca, sudah bisa nulis gitu. Iya. Gitu kok. Nah, katanya tadi kan banyak nih buku-bukunya. Iya. Buku-buku ayah, termasuk buku Ninda. Buku-buku apa aja sih yang dibaca gitu? Kalau saya lebih sering baca sejak kecil itu, saya lebih sering baca buku-buku dongeng, buku hikayat, buku sejarah, buku dongeng. Saya membaca buku-buku dongeng dengan tujuan agar imajinasi saya berkembang. Terus setelah saya membaca dongeng, saya membaca buku-buku tokoh. Buku-buku tokoh. Ya, banyak buku tokoh yang saya baca. Ada Soekarno, Hatta, Hamka, Albert Einstein. Nah, saya membaca buku tokoh karena agar saya dapat belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Saya juga harus mempunyai idola agar saya dapat terinspirasi oleh semangat belajar mereka. Wih. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ini saya agak tahan napas karena yang dibaca kan buku-buku tokoh-tokoh yang besar gitu kan. Di usia yang 9 tahun. Jadi ada nggak kamu mendapatkan quote favorit dari beberapa tokoh? Kata-kata favorit? Nah, kalau kata-kata favorit yang menginspirasi kamu nih.
Oh, kata-kata bijak. Iya, kata-kata bijak. Nah, kata-kata bijak yang saya dapat itu hampir saya hafal semua kata-kata bijak mereka. Oke, sebutkan. Ada Che Guevara yang kata-kata bijaknya itu lawanlah segala bentuk penindasan. Wah, ya oke, lawan segala bentuk, tunduk tertindas atau bangkit melawan. Ya. Terus ada Bunda Teresa, kata-kata bijaknya, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar, namun kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Suhu nih, ini suhu. Ini suhu ini. Umur 9 tahun. Nah, teman-teman sebaya kamu di rumah main nggak sih? Kalau di rumah jarang main. Jarang main? Ya. Jadi lebih banyak diem di rumah baca buku? Ya. Ih, gue banget. Saya banget ya. Kuranjinya di mana? Di Lombok Barat, Ya. BTN Royal Madinah. Oh, BTN Royal Madinah. Ya. Nah, Diana, ini Kak, di rumah kan jarang main, tapi teman-teman kamu tuh seneng nggak ngelihat akhirnya banyak yang seneng ikut membaca tidak? Enggak, karena teman-teman saya itu mereka sudah punya HP sendiri sejak mereka masih kecil. Sebelum mereka masuk SD mereka sudah pegang HP, makanya mereka nggak suka membaca, mereka tidak memiliki hobi membaca, mereka memiliki hobi bermain HP. Waktu mereka hanya dihabiskan dengan bermain HP. Wah, bahaya nggak main HP ini? Bahaya, banyak bahaya. Bahayanya kayak gimana? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita bahas masalah bahayanya main HP ini. Ini dengerin nih ya, dengerin nih kamu yang pada main HP nih, ini dengerin nih. Ntar bahayanya kayak gimana, ntar dikasih tahu sama Diana. Jadi kita bakal kembali di segmen 3. Setelah ini kita bakal bincang-bincang. Enak nih ngobrol sama Diana nih, umur 9 tahun. Nyambung aja kita ngobrolnya Bu Guru ya. Itu jadi kita mau ngomong apa saja gitu kan pasti disamper karena secara intelektual wawasannya juga luas karena dia rajin membaca. Ini adalah manfaat dari kenapa kita rajin membaca. Iya nggak? Ya. Ya, manfaat banyak banget kan manfaatnya Ya, Diana. banyak. Daripada main HP mulu kan, apa cuma diliatin TikTok joget-joget dan segala macam. Buku adalah jendela dunia katanya Bu Guru itu. Nanti kita juga bakalan ngobrol sama Bu Gurunya nih, ya gitu. Oke, warga Kota Mataram, ini sangat inspiratif anak umur 9 tahun dengan memahami kehidupan, melihat dunia melalui membaca buku. Saya secara pribadi sangat terinspirasi ya. Mungkin obrolan-obrolan yang ada di antara kita ini bisa menginspirasi dan membuat warga Kota Mataram bisa lebih mengarahkan anak-anaknya untuk lebih rajin membaca gitu. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali bersama Diana masih tetap di program Ekskul kita di Radio Suara Kota 105 FM, Suara Kota, Suara Kita. Ya warga Kota Mataram, masih bersama saya Dedi Aryo di program Ekskul kita, salah satu program yang memberikan ruang apresiasi kepada siswa berprestasi, anak berprestasi dan sekolah berprestasi, dan masih bersama bintang tamu kita yang super spesial, Diana. Jadi Diana ini tadi ngobrol masalah dia nggak suka main dan nggak suka mainin HP ya? Iya. Ya. Karena menurut dia HP ini berbahaya. Jadi, tapi kita nggak tahu berbahayanya kayak gimana nih. Bisa kamu ceritain nggak sebenarnya nih berbahayanya kayak gimana HP ini? Nah, kalau kita terlalu banyak main HP, yang pertama imajinasi kita berkurang. Oke. Ya, imajinasi kita berkurang. Yang kedua, mata kita rusak karena terlalu banyak melihat HP. Nah, dan yang ketiga, kita menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa. Oh iya. Tapi kan di HP itu kan banyak sumber informasi Diana. Ya, tapi kan zaman sekarang orang lebih sering buka TikTok, nonton YouTube. Jadi lebih suka ngeliat joget-jogetnya daripada menggali informasi ya. Iya. Gitu. Nah, teman-teman sebaya kamu yang ada di komplek perumahanmu ini banyak nggak yang main HP? Banyak. Banyak. Kamu Ya.
nggak sempat tergoda pengen main atau gimana? Punya HP nggak sih? Nggak punya. Nggak punya? Nggak punya. Oh, nggak dikasih atau memang nggak mau? Nggak dikasih. Nggak dikasih Ya. juga sama ayah ya? Iya, saya Oh. juga nggak suka main HP. Oke, jadi kompensasinya kamu akhirnya karena tidak suka main HP, cari kesibukan lain dengan membaca. Iya, Wih. Jadi dalam seminggu atau dalam sehari berapa banyak buku yang kamu baca? kalau dalam seminggu saya membaca 5 atau 3 buku, tapi kalau dalam 1 tahun saya membaca 300 buku. Uh. Itu target. Iya, kalau dalam 1 bulan saya baca 27 buku. 1 bulan 27 buku. Ya Allah Tuhan. 20 dan itu harus. Iya, Allah. Kita baca koran, ini koran aja nggak tuntas-tuntas gitu loh tiap hari gitu kan, apalagi baca buku. Di sini banyak buku tapi ini pada malas baca nih om-omnya ini gitu kan, gitu loh. Jadi 27 buku misalnya dalam sehari itu berapa jam akhirnya yang Diana persiapkan waktunya untuk membaca buku? kalau membaca saya hampir lupa waktu karena saya sejak kecil sudah punya hobi membaca. Saya membaca sambil makan, Ya. bahkan ke kamar mandi saya bawa buku. Tolong. Ya hampir sama sih sama Om juga. Om juga dulu begitu gitu. Tapi cuma sejak kenal orang-orangnya jadi males membaca gitu. Nah tapi ini kerennya adalah selain membaca dan menulis, aktivitas lainnya apa? Kalau aktivitas lainnya itu lebih sering belajar matematika. Oke. Nah, saya sudah punya hobi belajar matematika sejak kecil. Wih. Ini paket komplit ya kayak begini. Ini rajin suka membaca, sebulan 27 buku, baca buku lagi makan, lagi di kamar mandi dan segala macam, dan suka matematika gitu. Terus tuh kamu kemana aja? Ya? Optimis 2022 Indonesia Emas. Coba kita challenge aja kalau gitu. Bagaimana kalau kita challenge Diana yang jadi ininya, jadi jurinya. Kita challenge untuk membaca buku seminggu 3 aja gitu kan, jauh banget dari 27 ke 3 gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Terkait dengan buku-buku ini baru terbit tahun berapa kak? Baru tahun ini ya Bu Guru ya? Iya, tahun ini. Tahun ini gitu kan. Nah, dari 9 tokoh yang ada di sini, jadi ini 9 tokoh buku Cinta Kasih dan Keberanian, Book Love and Brave. Kalau di bahasa Inggrisin ya, so-soan katanya. Ini bukunya. Jadi di sini ada 9 tokoh. Saya sebutin aja nih. Coba sebutin tokoh-tokohnya siapa aja. Thomas Alva Edison, Oke, Genghis 1, Khan, 2, Vincent van Gogh, Marie Oke. Curie, Helen Keller, Che Guevara, Bunda Teresa, Jane Goodall, dan Nelson Mandela. Oke. Dia sendiri apa? Nah, dari sekian banyak tokoh ini, tokoh mana yang menjadi favorit? Nah, tokoh yang menjadi favorit saya itu Che Guevara. Wih, iya. Karena Che Guevara itu Keren ini. Kenapa? dia sejak kecil sudah punya 3.000 buku. Oke. Dia tokoh revolusi yang sejak kecil masih terserang penyakit asma dan sudah membaca sejak umur 5 tahun. Sehingga saya kagum pada semangat belajarnya. Diana kagum dengan semangat belajarnya, Iya. dengan memiliki 3.000 buku. Ya, Tapi kisah perjalanan tadi kan ada kata apa? Quote, Tokoh. kata-kata bijaknya dia Iya. yang lawanlah segala bentuk penindasan. lawanlah segala bentuk penindasan gitu. Kenapa menjadi quote yang Diana suka? Maksudnya kan? Tadi salah satu quote dari kamu suka dengan kata-katanya Che Guevara yang itu. Iya, Kenapa? Apa alasannya? karena Che Guevara itu kan dia seorang tokoh revolusi yang berasal dari Argentina. Ya. Ia sejak kecil sudah punya hobi membaca dan ia berani melawan rezim di Kuba.
Ya Allah Tuhan, betul Diana nih. Dia melawan rezim ya, Iya, rezim Batista ya kalau nggak Iya. salah. Ah. Dan kita saat ini kalau mau menjadi orang sukses itu harus berani melawan bentuk penindasan. Oke, tepuk tangan dulu nih. Jadi ya Allah. Di saat anak-anak seusianya menyukai BTS, menyukai apalagi Blackpink dan segala macam, anak yang satu ini menjadi istimewa ketika dia menyukai Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Ya. Hasta la siempre Victoria. Ini luar biasa banget gitu kan. Jadi bisa nggak ntar diceritain nih kisah tentang Che Guevara? Bisa. Bisa ya? Iya. Tapi ceritanya setelah segmen yang satu ini ya. Iya. Oke, jadi jangan kemana-mana warga Kota Mataram. Ini luar biasa, saya agak terheran-heran. Jadi setelah ini Diana bakal menceritakan berkisah tentang salah satu tokoh favoritnya, yaitu Ernesto Che Guevara, seorang pejuang revolusioner yang berjuang karena cinta dan kemanusiaan. Iya. Ya, begitu setuju ya? Iya, setuju. Kalau yang itu ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Suara Kota, Suara Kita. Ya, masih bersama saya di program ekskul kita, salah satu program andalan dari Radio Suara Kota 105 FM Suara Kota, Suara Kita. Dan kali ini kita bakal lihat nih performance dari Diana ketika Diana membaca berkisah tentang tokoh favoritnya ya. Iya. Jadi tokoh favoritnya siapa? Che Guevara. Che Guevara. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Diana, tepuk tangan dulu. Silakan Diana. Di buku ini kan ada 9 tokoh yang saya tulis, salah satunya ada Che Guevara. Ayo. Nah, Che Guevara ini ya sejak kecil sudah hobi membaca. Oke. Dan sejak umur 12 tahun ya sudah punya perpustakaan pribadi. Ia sejak kecil pernah melakukan perjalanan untuk mengamati keadaan masyarakat di Amerika. Dan ia sempat menjadi tokoh revolusi Kuba. Ia menjadi tokoh revolusi Kuba karena ia ingin menghentikan rezim di Kuba. Dan akhirnya ia bersama Fidel Castro berhasil menumbangkan rezim yang ada di Kuba. Nah, selain Che Guevara itu ada juga Helen Keller. Helen Keller ini ia seorang perempuan yang buta, bisu, tuli, tapi sudah menjadi penulis buku hebat. Helen Keller buta, Ya, bisu, Tuli, bisu. tuli, bisu. Tapi dia jadi penulis. Ya, ia menulis buku di usia 12 tahun. Saya harus buka dulu ini. Helen Keller di halaman. Pakai kacamata dulu ya. Helen Keller. Oke. Ini menarik nih. Dia menulis. Berarti dia menulis sebelum ini berarti. Sebelum dia mohon maaf, dia buta tuli bisu itu dari kecil atau gimana? Dari kecil. Dari kecil. Iya, sejak dia masih bayi. Terus dia nulisnya gimana? Dia belajar. Dia berusaha belajar dari gurunya yang bernama Annie. Dia belajar membaca, berbicara, dan menulis menggunakan huruf Braille. Oh iya. Ini keren nih. Selain itu apa? Selain Helen Keller ada juga Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini ya sejak kecil berhenti sekolah. Ya. Ya berhenti sekolah karena ia menganggap sekolah itu tidak penting. Oke. Ya kemudian membaca, menulis, bercerita, berdiskusi sampai ia menemukan telegraf. Menemukan listrik gitu ya. Oh iya, saya hampir mau bilang gitu.
ini Thomas Alva Edison jangan-jangan yang nemuin teori gravitasi gitu, ternyata salah, Newton gitu ya. Kalau teori gravitasi itu ditemukan oleh Albert Einstein. Albert Einstein. Ya. Oh, gravitasi ya. Salah lagi saya gitu. Iya. Oke. Nah, dari sekian banyak gitu, itu ada rencana buat buku kedua? Ada. Udah selesai ceritanya, tinggal diilustrasikan. Oke, tinggal diilustrasikan. Kira-kira kapan mau diterbitin? Belum tahu. Belum tahu juga Ya. gitu kan. Terus buku ketiga? Kalau buku ketiga sudah siap. Sudah siap. Ya. Kalau buku kedua ceritanya tentang apa? Kalau buku kedua ceritanya tentang kegiatan serigala. Oke. Ya, serigala yang melindungi keluarganya. Oh ya. Ya. Kenapa kok serigala? Karena sebenarnya saya menulis serigala karena saya pernah mengikuti lomba menulis cerita di kantor bahasa. Iya. Nah, tapi karena syaratnya terlalu berat, jadi syaratnya itu ceritanya itu harus dalam bahasa Sasak. Oke. Jadi ya saya bilang karena nggak ada orang yang mau menulis bahasa Sasaknya, menerjemahkannya ke bahasa Sasak, jadi saya nggak ikut lomba itu. Jadi saya hanya menulis doang. Berarti sayang banget nih Ya. tulisannya kalau nggak diiniin. Tapi kenapa memilih serigala? Nah, saya memilih serigala karena di tema lomba itu sebelumnya saya sudah rencanakan di tema lombanya itu kebersamaan. Saya memilih tema kebersamaan, dan serigala itu dia kan aktif selalu bersama-sama dengan keluarganya. Makanya saya nulis serigala, tetapi setelah ceritanya selesai saya sudah tidak ikut lomba lagi. Iya. Buku kedua sudah jadi, buku ketiga sudah siap. Iya. Apa lagi keinginan dari Diana? Nah, keinginan saya ingin membangun perpustakaan pribadi. Ya, oke. Nah, saya berpikir saya membangun perpustakaan pribadi itu menggunakan uang dari saya menjual buku itu. Saya ingin membangun perpustakaan pribadi, membangun perpustakaan untuk masyarakat. Oke. Ya, agar masyarakat dapat membaca buku di perpustakaan itu. Iya. Selain itu keinginannya, kasih tepuk tangan dulu. Selain itu apalagi keinginannya? Itu aja. Itu aja. Oke. Ya, jadi kalaupun mau ngasih buku, mau ngasih ke siapa nih? Nah, saya mau ngasih buku ini ke Ibu Wali Kota dan Pak Wali Kota. Oke. Ya, nanti kita bakal sampein tuh, semoga bukunya nyampe dan semoga dia bisa ketemu sama Bunda Kikin dan Pak Wali untuk nyerahin bukunya ya. Itu buku, tapi buku yang sudah ditandatanganin dong. Ya kan? Ya, begitu aja. Jadi ini menarik gitu loh, menarik bahwa ternyata Diana tidak hanya berhenti di sini. Diana dengan buku kedua dan ketiga ada keinginan untuk membangun perpustakaan pribadi, membangun pojok literasi yang dibiayain dari hasil penjualan buku ya. Iya. Kalau satu buku harganya berapa? Kalau di Airlangga harganya 39.000. 39.000. Ya, tapi kalau langsung beli di saya harganya 50.000. Oh, kalau beli di Diana 50.000. Iya. Oh, begitu. Karena selisihnya itu yang dijadiin untuk perpustakaan pribadi. Iya. Oh, begitu. Jadi teman-teman, kita bisa donasi nggak sih? Bisa ya, bisa donasi. Mungkin nanti ntar donasi kita atur aja gimana caranya kita donasi ke rekeningnya siapa untuk membangun perpustakaan. Rencana perpustakaannya di mana? Untuk pojok. Nah, kalau perpustakaan pribadi di rumah saya, Di rumah. tapi kalau perpustakaan ke masyarakat belum menemukan tanah. Oh, belum menemukan tempat ya? Ya. Oh, iya ya. Oke, kalau ya kita doakan semoga Diana sukses dengan keinginan dan mimpi-mimpinya, dan jadi kita mau ngasih ke pendengar dan yang menyaksikan podcast ekskul kita episode Buku Cinta Kasih dan Keberanian, sebuah buku dari Diana. Kita bakal kasih giveaway nih.
Giveaway-nya berapa buku yang kita dikasih nih? Kita kasih 2 aja ya. Iya, 2. Ya, kita kasih 2 giveaway untuk pendengar. Caranya seperti apa? Antar kalian bakal pantengin terus nih medsosnya dari Suara Kota gitu. Ya. Jadi setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bu Guru dan Diana. Iya. Jadi Diana sini sama Bu Guru ya? Iya, Bu Guru. sama guru. Nama Bu Gurunya siapa? Mem Ani. Mem Ani. Oke, nanti kita bakal panggil Mem Ani untuk ngobrol sama kita di sini ya. Iya. Oke, tapi jangan kemana-mana warga Kota Mataram. Kita bakal ngobrol lebih lanjut di season terakhir dan kita dengarkan satu tembang ini. Ya, warga Kota Mataram, kita masih berada di segmen terakhir dalam program ekskul kita, sebuah program yang memberikan ruang apresiasi kepada masyarakat, khususnya siswa berprestasi, anak berprestasi, dan sekolah berprestasi. Jadi masih bersama Diana, dan kali ini Diana ini datang nggak sendiri, tapi datang sama gurunya ya. Iya. Ya kan? Bisa perkenalkan Bu gurunya siapa namanya Diana? Biasa dipanggil Mem Ani. Mem Ani. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mem Ani tuh gitu loh. Ya, jadi Bu Guru, dalam keseharian Diana nih kayak gimana sih? Ya, jadi Indiana ini mulai dari kelas 1, kemudian kelas 2 itu ikut ekskul bercerita di sekolah. Oh, di SD 2 Iya. Cakra Negara ada ekskul Iya. bercerita. Jadi di sekolah memang untuk meningkatkan literasi siswa, Oke. kami punya kegiatan ekskul bercerita. Jadi Indiana ikut ekskul bercerita itu dari kelas 2. Di sanalah dia mulai ikut lomba-lomba mendongeng dan lain-lain. Kemudian memang di SD 2 Cakra Negara itu kita punya yang namanya program literasi. Jadi kegiatan pagi kita setiap sebelum mulai pembelajaran itu ada kegiatan literasi. Ya, dijadwalkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatannya seperti apa, Bu? Kegiatannya seperti Setiap pagi? Iya, setiap pagi. Jadi anak-anak itu sebelum mulai pembelajaran 7.15 sudah ada jadwal masing-masing di hari Senin kelas berapa, Selasa dan seterusnya. Itu 15 menit literasi di perpustakaan. Kemudian ada juga kami sekarang menjadwalkan literasi 30 menit khusus untuk literasi. Jadi di jadwal pelajaran masing-masing kelas sekarang sudah ada jam literasi 30 menit. 30. Ya, bentuk dari kegiatan literasinya itu seperti apa? Iya. Secara spesifik. Jadi anak-anak itu punya buku khusus literasi. Setiap anak punya buku di mana nanti anak-anak ini menuliskan buku apa yang dia baca, kemudian siapa penulisnya, kemudian apa isi bacaan yang dibaca. Jadi Indiana tadi hari ini ya ada jadwal literasi hari ini kelas 4. Jadi seperti itu, mereka masing-masing punya buku literasi. Ya, jadi tadi sebulan berapa buku? Kalau sebulan 27 buku. Wow, sebulan 27 buku. Ya, dengan berarti ini 27 buku yang dibaca oleh Diana ini salah satu perannya adalah dari program literasi itu buku. Iya. Begitu. Tapi antusias siswa kayak gimana sih, Bu? Kan orang males nih baca sekarang nih. Betul. Jadi memang harus kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak yang ada di sekolah, terutama Bapak Ibu guru, untuk betul-betul memotivasi siswa untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam literasi. Jadi kita dampingi betul-betul anak-anak ketika pada saat jam literasi tersebut. Iya. Kemudian selain itu juga di kelas kita masing-masing pastinya ada pelajaran bahasa Indonesia kan? Iya. Ya. Kalau yang di kurikulum Merdeka ini setiap selesai bab itu pasti ada jurnal membacanya. Nah, itu juga mungkin meningkatkan salah satu motivasi anak-anak dalam literasi. Oh, ada jurnal membacanya, Bu ya. Ya, siap kalau begitu. Nah, kalau dari ekskul ini, Bu, ekskul literasi mungkin dari siswanya ada yang berprestasi, termasuk Diana sendiri. Capaian prestasinya seperti apa, Bu? Iya. Untuk yang literasi ini kebetulan memang banyak jenisnya ya. Kemarin ada lomba pidato, ada lomba puisi, ada cerita juga Indiana yang mendongeng. Jadi terakhir kami
lomba festival seni, itu juara 1 lomba baca puisi tingkat Kota Mataram yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, dan ada juga pantun kemarin kami mendapat juara, dan juga ada lomba bercerita. Oke. Iya. Seperti itu. Lomba bercerita. Kalau Diana sendiri prestasinya selain buku pernah dapat juara apa? Iya, Indiana ini memang sering sekali ikut lomba-lomba mendongeng, bercerita. Terakhir kemarin di RRI sayangnya. Iya. Iya, di RRI. Ya karena saya ngeliat gini Bu, umur 9 tahun bacaannya berat. Iya. Buat saya adalah berat. Terus salah satu tokoh yang dia suka ini kan Ernesto Che Guevara. Ini kan konsumsi mahasiswa, terutama aktivis-aktivis gitu kan, yang bicara lawan segala bentuk penindasan. Ini saya takjub sampai saya nggak bisa ngomong nih, gitu takjub dalam dengan konsumsi yang seperti itu. Nah, bentuk supporting dari sekolah itu seperti apa? Saya mau tanya sama Diana dulu ini. Di perpustakaan sekolah komplit nggak? Jadi buku bacaannya. Buku bacaannya Kalau banyak gitu. Banyak. Nah, kalau kamu ngebaca di perpustakaan sekolah nyaman nggak? Nyaman. Sangat nyaman. Bener nih, jangan gara-gara ada bu guru bilang nyaman gitu. Iya, nyaman. Nyaman banget ya Nyaman. gitu kan. Nah, ada nggak banyak anak-anak yang seperti Diana nih Bu Guru? Ya, untuk anak-anak yang seperti Indiana ini memang kalau dibilang spesial, memang Indiana ini spesial, tapi ada juga kalau kita lihat dari kunjungan siswa, ada siswa yang hampir setiap hari berkunjung tanpa absen ke perpustakaan. Ke perpustakaan. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang gemar pastinya mereka akan sering mengunjungi perpustakaan, meminjam buku, karena memang di perpustakaan kami itu buku-buku bervariasi ya. Di sana ada tentang keilmuan, ada tentang dongeng, ada tentang hewan, tanaman dan lain-lain. Jadi bervariasi. Ditunjang lagi dengan fasilitas di perpustakaan yang buat nyaman. Iya. Ya. Jadi perpustakaan kami yang cukup luas, kemudian ya lumayan nyaman untuk anak-anak. Oke. Nah, terakhir Bu Guru, harapannya terhadap Diana sendiri seperti apa? Ya, untuk Indiana memang sungguh luar biasa ya. Saya sebagai gurunya sangat bangga kepada Indiana. Itu merupakan suatu berkah bagi sekolah kami ya, mempunyai Indiana di sekolah kami. Kemarin kami mensupport Indiana dengan mengumumkan di upacara bendera. Kami promosikan bukunya Indiana kepada seluruh siswa kami di sekolah. Kemudian kami memohon dukungan juga kepada Bapak Ibu wali murid yang lain dari kelas 1 sampai 6 untuk mendukung Indiana dengan cara memiliki buku yang Indiana cetak, sehingga Indiana tambah semangat untuk berkarya lagi seperti itu. Jadi untuk harapan kedepannya Indiana jangan berhenti di sini ya, apapun yang terjadi Indiana tetap lakukan apa yang menjadi keinginan Indiana. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi rintangan itu menjadi Indiana Patah semangat, menyerah di tengah jalan. Jadi kalau bisa Indiana tingkatkan lagi. Ini kan masih umur 9 tahun. Bagaimana nanti jika Indiana sudah dewasa ya? Bu Guru tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Indiana terus menekuni bidang menulis ini. Seperti itu. Jadi, semangat ya. Jadi kalau kita kasih tepuk tangan dulu nih, semangat harapannya Bu Guru. Jadi teman-teman yang pengen ngedukung Indiana silakan, mungkin ngebeli langsung di toko buku Erlangga atau menghubungi di Instagramnya Indiana @dunia_Indiana. Ya, itu dia. Jadi bisa DM, direct message dan segala macam kalau pengen minta tanda tangannya gitu kan. Karena buku yang ada tanda tangan penulis ini kan sifatnya jadi lebih eksklusif. Nah, kalau dari Indiana sendiri harapannya apa? Kalau dari saya sendiri itu harapan saya anak-anak Indonesia saat ini jangan terlalu banyak bermain HP. Jangan habiskan waktu dengan bermain HP.
cobalah untuk membaca, menulis, berdiskusi, karena bangsa ini memerlukan generasi yang cerdas bagi Indonesia Emas tahun 2045. Karena tahun 2045 itu adalah panggung kita. Masa kita jadi penonton doang? Bener deh, jadi itu tadi panggung 2045 Ya. di panggung Indonesia Emas, nggak mungkin dong Jadi penonton. jadi penonton Harus gitu kan. jadi pemain yang cerdas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara spiritual. Ya Seperti itu. Tuhan, gue ini betul-betul saya tertampar nih, saya pengen punya anak saya besarnya kayak Indiana kayak begini nih, jadi cerdas, soleha, dan punya wawasan yang luas ya. Kita punya mimpi, semua orang punya mimpi, dan bagaimana caranya kita mewujudkan mimpi tersebut. Diana dan Bu Guru juga mempunyai mimpi. Di Indonesia Emas, Diana berharap bahwa generasi muda, generasi saat ini, dan generasi depan tidak lagi hanya menjadi penonton di rumah sendiri, Iya. tetapi menjadi pemain dan bisa memberikan kontribusi positif kepada negeri kita yang gemah ripah loh Jinawi ini gitu kan. Ya begitu Ya, ya. Jadi saya ngucapin Bu Guru dan Diana, saya ngucapin terima kasih banyak sudah mau hadir di program ekskul kita. Ini program merupakan program yang digagas untuk memberikan ruang apresiasi terhadap siswa-siswa berprestasi seperti Diana, termasuk sekolah-sekolah berprestasi. Jadi banyak banget nanti yang bakalan hadir lagi di sini. Yang jelas kita terima kasih dan kita dukung terus Indiana dengan bukunya. Kita harapin buku bukan hanya buku kedua, buku ketiga, tapi banyak buku yang bakalan terbit ke depannya gitu lah. Jadi warga Kota Mataram, jadi sekali lagi buat yang pengen ngedukung dan memberikan support pada Indiana, silakan hubungin Indiana di @dunia_Indiana atau mencari di toko buku Erlangga buku Cinta, Kasih, dan Keberanian, kisah 9 tokoh inspiratif dunia yang ditulis oleh Indiana, salah seorang siswi SD dari SDN 2 Cakranegara. So berikan dukungan, ya sekolah gatit nih buku nih. Jadi dengan membeli buku berarti warga kota memberikan dukungan karena ada keinginan dari Indiana untuk membangun pojok baca kepada masyarakat. Ya, jadi begitu saja. Kita harapin dukungannya dan doanya supaya Indiana tetap sehat dan bisa terus berkarya. Saya Dedi Aryo undur diri dari ruang siar Anda, ruang dengar Anda, tapi bakalan ketemu lagi di episode yang menarik karena masih di Kota Mataram masih banyak siswa yang berprestasi, banyak sekolah yang berprestasi yang harus diberikan apresiasi. So, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.